Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Rabu 29 Desember 2021, hari kelima Oktav Natal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga merupakan gereja kecil yang Tuhan percayakan untuk mendidik dan membesarkan tunas-tunas muda bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Setiap orang tua ingin mendapatkan anak, dan setelah mereka dikaruniai anak, pada masa senja mereka juga memiliki harapan bahwa mereka akan menyaksikan cucu-cucunya bertumbuh dalam roh dan kebenaran. Setiap orang tua dalam keluarga dipanggil untuk mendampingi anak-anak sampai dewasa dan mandiri. Seperti itulah gambaran hati Simeon dan Hana pada masa tuanya. Mereka berdoa dan berharap untuk melihat dan menyaksikan Mesias sebelum beralih dari dunia ini. Simeon bersukacita karena apa yang dijanjikan Allah bagi Israel telah tergenapi dalam diri Yesus sebagai Mesias Putra Allah. Simeon bersyukur, dan di masa tuanya dia berserah kepada Allah.
Jiwanya tentram dan damai sejahtera menyelimuti hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sementara itu Yosef dan Maria heran mendengarkan semua yang dikatakan Simeon. Bunda Maria menyimpan segala perkara dalam hati. Pujian terhadap Yesus oleh Simeon menambah sederet tanggung jawab yang lebih besar untuk mendampingi Yesus sesuai maksud Allah sampai Yesus tampil di depan publik dan sampai selesai perjalanannya di bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, devosi kepada Maria sebagai Bunda Duka Cita atau Mater Dolorosa berasal dari Injil Lukas bab 2 ayat 35. Dalam ayat tersebut, Simeon menubuatkan bahwa suatu pedang akan menebus jiwa Maria. Biasanya orang menghitung 7 duka cita atau pedang yang menembus jiwa Maria. Ketujuh pedang itu antara lain nubuat Simon atas diri Maria, pengungsian ke Mesir, sabda bahagia, lihatlah ayah dan ibumu mencari engkau dengan cemas ketika Yesus tertinggal di bait Allah, pertemuan dengan Yesus yang memanggul salibnya, Ibu Maria berdiri di kaki salib, Yesus diturunkan dari salib dan diletakkan di pangkuan ibunya, dan Yesus dimakamkan. Dengan mengetahui ketujuh pedang yang melukai jiwa Maria itu, kita dapat melihat betapa dalam duka cita yang dirasakan Maria dalam mendampingi putranya. Maria menggunakan kata-kata Daud, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam hidup kita juga mengalami situasi dan keadaan yang menegangkan kita, jauh lebih dari yang kita inginkan. Luangkan waktu sejenak dan ingat saat-saat itu dalam hidup Anda. Mungkin karena penyakit, konflik dalam keluarga, kesulitan keuangan, atau kehilangan pekerjaan. Masa-masa seperti ini tentu saja menyakitkan, dan tantangan-tantangan yang mengikutinya seringkali menimbulkan banyak kecemasan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita juga tidak tahu bagaimana situasi akan diselesaikan. Pada saat-saat ini, kita dapat beralih kepada Maria dan Yusuf. Mereka akan mengerti. Mintalah mereka untuk mendoakan Anda. Mintalah mereka untuk bersyafaat kepada Tuhan untuk Anda. Maria dan Yusuf tidak mengecewakanmu. Mereka akan menemani Anda dalam perjalanan Anda. Bersama Maria, Bunda Duka Cita, kita dapat tetap teguh setia pada Yesus Putra Bapa. Dengan melalui jalan duka cita, kita diingatkan untuk menanamkan pengharapan dalam iman kepada Yesus Putra Bapa. Sama seperti dalam duka cita mendampingi putranya, Maria memperoleh sukacita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau hadir dalam dunia fana ini. Gembirakanlah hati kami selalu akan rahmat kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk merenungkan segala rencana-Mu di dalam keluarga, dan teristimewa di dalam diri anak-anak kami. Semoga kami mampu mendampingi anak-anak
untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.